Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan sehat kita dipertemukan dalam pelajaran kali ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam kelas 10 ya. Itu perkenalkan, sebelum kita belajar, perkenalkan nama ana yaitu Nunun Nasarudin. Tempat dan tanggal lahirnya itu Kuningan 27 Juni 84. Status sudah menikah. Alamat rumahnya itu ini Desa Gunung Karung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Kemudian riwayat pendidikan itu SDN Gunung Karung, kemudian MTSN Cibingbin Kuningan, kemudian Madrasah Aliyah Negeri Ciwaringin yaitu di Babakan Ciwaringin, tepatnya Cirebon, Jawa Barat. Kemudian kuliahnya di Stein Kudus, Jawa Tengah. Adapun sebelum kita belajar memasuki pelajaran, ada kontrak belajar. Ini meliputi 4 sub pokok. Ini di dalam ketentuannya, yang pertama setiap pertemuan sebanyak 2 jam. Kemudian setiap pertemuan yang 2 jam itu pasti ada evaluasi di akhirnya atau tes pemahaman. Kemudian setelah kita mempelajari 2 bab atau 3 bab, karena ini masa pandemi ya, kemungkinan ada 2 kali atau 1 kali ulangan harian. Kemudian yang seterusnya, materi yang akan diajarkan ini bisa melalui web sekolah MA Husnul Khotimah ketika antum masih di rumah. Ketika udah kumpul kita di sekolah atau di pondok pesantren, kita tidak perlu memakai web sekolah MA Husnul Khotimah, tapi bertatap muka langsung. Adapun bab yang akan diajarkan pada kelas 10 semester pertama yaitu mengenai kebudayaan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam, kemudian dakwah Islam periode Mekah, peristiwa hijrah ke Madinah, kemudian kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, kemudian dakwah Rasul periode Madinah, piagam Madinah, dan penaklukan kota Mekah. Ini seputar Islam sebelum dan sesudah adanya Islam. Mekah sebelum dan sesudah adanya Islam, intinya gitu. Kita mulai dengan bab pertama yaitu kebudayaan masyarakat Mekah atau Arab sebelum adanya Islam. Mekah, kebudayaan ini tidak bisa dipisahkan dengan adat kebiasaan mereka yang berpindah-pindah, yaitu nomaden. Maka mereka sangat senang bergelombol, membentuk suatu kabilah. Kemudian untuk mempertahankan kabilahnya ini, dia memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpin yang disebut dengan syekh. Adapun bangsa Arab ini mendiami yang pertama yaitu semenanjung barat sampai Asia, benua Asia, yang perbatasannya itu di utara berbatasan dengan Syam dan Palestina, kemudian Aljazair sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden, dan Samudra India sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman, dan Persia sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandib, terus Laut Merah dan terusan Zeus. Kemudian kebudayaan Mekah atau kebudayaan Arab ini sangat dipengaruhi atau kemungkinan besar dipengaruhi oleh 2 peradaban besar yang menjadi tetangganya, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, kita bahas dulu tentang kebudayaan
Romawi, yang digaris besari Romawi yang begitu lekat dengan Arab itu Romawi Timur. Romawi ini dibagi dua, Romawi Barat sama Romawi Timur. Romawi Barat ibu kotanya di Roma, kemudian Romawi Timur ibu kotanya itu di Konstantinopel. Tapi yang paling mempengaruhi kebudayaan Arab yaitu Romawi Timur yang ibu kotanya itu Konstantinopel. Romawi Timur ini mengalami kejayaannya itu pada masa rajanya itu yaitu Yustianus I. Mereka berperang dengan kerajaan Persia dan berhasil merebut Afrika Utara dan Italia berkat panglimanya yaitu Belisarius dan Nasres. Yang Afrika dan Italia itu direbut dari tangan Vandal dan Goth Timur. Adapun agama pada masa Romawi Timur itu yang paling populer itu agama Nasrani. Dari agama Nasrani ini ada 3 aliran. Yang pertama Yaqibah yang dianut oleh Mesir, Habasyah, kemudian Nasatiroh dianut oleh Irak dan Persia, kemudian Mulkaniyah dianut oleh Afrika Utara, Sisilia, Syria, sama Spanyol. Dari 3 aliran ini muncul 2 keyakinan, yaitu Yaqibah yang meyakini bahwa Isa adalah Allah, kemudian yang 3 Nasatiroh dan Mulkaniyah ini melahirkan keyakinan bahwa Al-Masih itu bukan Allah atau bukan Allah. Dari yang pertama yang paling populer itu Nasrani agamanya. Kemudian dari Nasrani ini memunculkan 3 aliran yaitu Yaqibah, Nasatiroh dan Mulkaniyah. Dari 3 aliran ini muncul 2 keyakinan yaitu Isa atau Al-Masih ini Allah, yaitu yang diyakini oleh aliran Yaqibah. Kemudian Nasatiroh dan Mulkaniyah ini meyakini bahwa Al-Masih bukan Allah. Kemudian bahasa Romawi ini yang populernya itu 3 bahasa, Latin, Grek, sama Suryani. Ini 3 bahasa yang populer di Romawi Timur, itu Latin, Grek, sama Suryani. Adapun kesenian yang berkembang yaitu seni patung. Seninya itu satu yaitu seni patung. Lanjut kepada kebudayaan Persia. Persia ini mengalami masa kejayaannya dengan mengalahkan Romawi Timur ketika rajanya atau maharajanya bernama Anushawarna dengan pasukan berkuda dan gerilyanya atau gerilyawannya. Atas pasukan kuda yang hebat dan gerilyanya itu, Persia berhasil merebut kembali apa-apa yang direbut oleh Romawi Timur. Adapun agama yang dianut oleh mayoritas negara Persia yaitu penyembah arwah. Arwahnya itu arwah orang-orang baik atau arwahnya orang-orang terdahulu. Setelah itu, setelah beberapa tahun atau beberapa lamanya muncullah seseorang yang bernama Zoroaster. Dari Zoroaster ini dia membawa agama atau membawa ajaran yang dianut oleh Zoroaster ini. Yang pertama ajaran tentang kanun, bahwa ajaran ini sesuai kanun yang tertentu, kanun-kanun tertentu, bahwa bumi diciptakan oleh sesuatu atau kanun yang tertentu. Air mengalir sama dikehendaki oleh kanun yang tertentu. Jadi kayak semacam
dia yakin bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhannya itu siapa dia tidak mengetahuinya atau kurang paham. Pokoknya dia tahu bahwa alam atau apa-apa yang ada di bumi ini digerakkan oleh kanun atau oleh zat yang tertentu. Kemudian ajaran yang kedua, dia mengeluarkan ajaran yang kedua, yaitu bahwa alam itu ada dua, ada siang, malam, ada cahaya, ada gelap, ada subur, ada tandus. Punya ada pertentangan di alam ini. Itu ajaran Zoroaster yang ada atau yang muncul pada masa kebudayaan atau pada masa kekuasaan atau kerajaan Persia. Adapun bahasa resmi Persia ini cuma dua, itu Pahlavi sama Apes. Apes ini termasuk bahasa yang sangat suci atau bahasa sucinya Persia itu Apes. Adapun bahasa populernya itu cuma dua, Apes sama Pahlavi, tapi Apes ini dispesifikan lagi bahasa yang suci. Adapun seninya itu keramik, patung, dan perunggu. Ini keseni atau seni yang dimunculkan oleh kerajaan Persia. Sekarang kita masuk pembahasan kebudayaan Arab atau Makkah pra-Islam. Sebelum Islam masuk, Arab ini masyarakatnya ini terkenal dengan masyarakat yang jahiliyah atau 3 bagian, yaitu masyarakat jahiliyah, terus pusat perdagangan, dan pusat kebudayaan. Ini Arab ini terkenalnya itu yang pertama jahiliyah, terus dia pusat perdagangan, kemudian pusat kebudayaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Arab ini masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Jahiliyah ini artinya itu bodoh, dari kata jahala. Maksud bodoh ini bukan dia tidak mengerti apa-apa. Bangsa Arab ini sudah sangat kaya dengan teknologi, kaya dengan budaya. Jadi bahasa bodoh ini bahasanya itu dia tidak mengetahui hakikat Tuhan, atau dia tidak mau menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menyegah perbuatan yang dicegah oleh Tuhan, yaitu dengan cara diturunkannya wahyu. Dia tidak mau mengikuti hal tersebut. Kemudian masyarakat jahiliyah ini terkenal dengan ibadahnya itu menyembah sesuatu. Itu adapun sesembahan bangsa Arab atau bangsa Mekah pada waktu itu digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu namanya sanam, kedua wasan, ketiga nusub. Sanam ini patung yang dibuat dari kayu atau logam. Jadi dia membuat pahatan yang menyerupai orang, kemudian dia sembah. Pahatan ini bisa dari patung atau bisa dari logam. Ini disebut sanam. Kemudian ada juga patungnya itu bisa dibentuk dari batu yang besar, dipahat, dibentuk seperti manusia atau seperti apa saja yang bisa dilihat, bisa berbentuk, mungkin itu hewan atau apa, dari batu, maka dinamakan dengan wasan. Adapun nusub ini bentuknya itu hanya sekedar batu karang, tidak ada bentuk apa-apa, dia cuma bentuknya itu batu karang, tidak ada bentuk wujud makhluk atau bentuk orang. Dia hanya berbentuk yang ada, yang bentuknya batu karang itu tidak ada dilebih-lebihkan, tidak dipahat sesuai dengan
yang dia temukan dan yang dia ambil, itu yang berupa batu karang, itu disebut nusuk. Itu sesembahan bangsa Arab digolongkan jadi 3 golongan tersebut. Adapun kaitannya dengan kebiasaan orang Arab berpindah-pindah, maka Arab sebelum Islam atau pra-Islam, masa pra-Islam ini dibagi menjadi 3 golongan. Ini ketika kaitannya dengan kebiasaan dia yang berpindah-pindah terus berdagang, ini digolongkan menjadi 3 golongan atau 3 masyarakat. Yang pertama masyarakat yang pagan, terus nomaden. Ini masyarakat orang-orang kaya yang mempunyai tradisi beragam, terus dia selalu mencari Tuhan yang kira-kira menguntungkan dia. Jadi dia tidak terfokus sama satu Tuhan. Ini yang disebut masyarakat pagan nomaden. Dia selalu berpindah-pindah tempat, kemudian mencari-cari agama atau mencari-cari Tuhan yang Tuhan itu berpihak pada dia atau menguntungkan dia. Jadi dia mungkin pada saat ini dia menyembah matahari karena menguntungkan, atau mungkin pada suatu ketika dia menyembah angin karena angin ini menguntungkan. Ini pagan yang nomaden. Adapun masyarakat yang ketiga itu masyarakat pagan yang menetap. Yang menetap ini dia lebih agamis, lebih religius dari yang nomaden. Karena apa? Karena dia sudah mempunyai keyakinan yang cuman satu, yaitu menyembah berhala. Walaupun berhalanya banyak ragam, cuman dia sudah fokus pada yang namanya berhala atau patung yang diukir dari bisa dari kayu, dari logam atau dari batu, pokoknya dia penyembah berhala. Kemudian masyarakat yang ketiga yaitu masyarakat yang meyakini bahwa ada Tuhan, tetapi dia tidak menampik kelompok yang lain. Dia meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan dia, tapi dia sekaligus menyembah berhala, sekaligus dia juga mungkin mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi tidak terfokus pada Tuhan dia, cuman dia meyakini bahwa ada satu Tuhan yang menciptakan dia, cuman dia belum begitu yakin pada Tuhannya ini. Jadi bisa suatu ketika bisa menyembah berhala, suatu ketika berhala ini dia tinggalkan. Ini masyarakat yang ketiga. Lanjut ke pembahasan yang seterusnya, yaitu pusat perdagangan. Arab ini terkenal dengan pusat perdagangan. Karena apa? Karena sejak awal Ustadz jelaskan bahwa Arab ini termasuk masyarakat yang nomaden, yang sering berpindah-pindah. Dari kenomadenannya ini atau perpindahan ini dia lebih senang yaitu di masalah perdagangan atau bisnis, bukan di sektor pertanian. Ini kebanyakan orang Arab. Sumber pokok ekonomi mereka yaitu di sektor perdagangan. Maka ketika dibagi menjadi 2 musim, ini bangsa Arab ini berdagangnya ini beda-beda. Ketika musim panas dia berdagang menuju negara Syam. Kemudian ketika beralih ke musim dingin dia berdagang menuju Yaman. Jadi selama 6 bulan dia ke Syam, terus 6 bulan terakhir atau 6 bulan pada musim dingin dia berdagang ke Yaman. Itu terus yang dilakukan oleh Arab pada waktu itu. Adapun pusatnya itu ada di Mekah. Pusat perdagangan bangsa Arab itu adanya itu di Mekah. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya ini ada 3. Yang pertama, 1, Ka'bah. Ada Ka'bah di Mekah ini. Ka'bah ini tempat suci
dan sering dikunjungi oleh orang, baik orang Arab itu sendiri atau orang luar Arab. Kemudian di Ka'bah atau di Mekah ini terdapat sumber air. Jadi ketika orang lewat mau menuju suatu tempat kemudian melintasi daerah Arab, dia akan berkunjungnya itu ke Makkah untuk mencari sumber air buat perjalanan selanjutnya. Ini kenapa Mekah menjadi pusat perdagangan. Kemudian alasan yang terakhir yaitu Mekah ini terkenal tempat yang aman bagi orang-orang musafir atau pedagang ketika melewati Mekah atau ketika singgah di Mekah. Mekah ini terkenal tempat yang aman dan nyaman untuk musafir atau untuk orang-orang pedagang. Selanjutnya, Arab ini terkenal dengan pusat kebudayaan. Arab ini dikenal sebagai kultur ilmu pengetahuan, filsafat dan bahasa. Adapun yang paling terkenal di Arab pada masa tersebut ini syair atau bahasa. Adapun cara mereka mengekspresikan perasaan mereka itu dengan membuat syair-syair. Mereka berlomba-lomba membuat syair yang bagus untuk nantinya disebarkan, untuk nantinya dipertontonkan di pasar atau di tempat-tempat umum. Adapun karya-karya sastra yang paling populer pada waktu itu yaitu karyanya itu yang pertama Al-Mu'allaqat, karyanya Abu Tamam. Ini yang sastra yang paling terkenal pada waktu itu. Yang kedua yaitu Al-Ghani, terus Muhtadirat, karyanya Ibnu Al-Syajari. Adapun pusat dia mengadakan lomba syair ini itu pusatnya itu di Pasar Ukaz, terus di Mazinah dan Zul Mazaj. Ini pusat mengadakan lomba-lomba syair. Pada waktu itu di pusatnya itu ada 3 pusat yaitu Ukaz, Mazinah dan Zul Mazaj. Lanjut kita membahas tentang keberagamaannya masyarakat Arab atau Makkah pra-Islam. Ini masyarakat Arab atau Makkah ini sebelum adanya Islam itu dia sebenarnya sudah beragama. Menurut Sayyid Muhammad Syukri Al-Alusi ini bahwa agama di Arab ini itu terdiri dari agama Al-Muwahhidun, terus agama penyembah berhala, penyembah matahari, terus ateis, sabiin, penyembah binatang, zindik dan lain-lain. Ini agama-agama yang sudah ada sebelum Islam di tanah Arab atau di tanah Mekah. Adapun peribadatannya orang Arab atau orang Mekah ini yaitu dia meyakini bahwa adanya agama tauhid mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai pada zaman pemerintahan Raja Zaburzil Akhtob. Ini dia meyakini bahwa ada agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai pada masa pemerintahan Raja Zaburzil Akhtob. Ini agama yang masuk sebelum Islam. Selain yang tadi di atas ini ada juga agama tauhid. Adapun yang pertama kali menyembah berhala ini yaitu suku Khuza'ah
Ini suku Khuza'ah ini suku atau kabilah yang pertama kali menyembah dan membawa berhala ke tanah Arab. Itu yang dipimpin oleh Amr bin Luhai. Ini Amr bin Luhai ini orang yang pertama memperkenalkan berhala ke masyarakat Mekah atau Arab pada waktu itu. Adapun nama-nama berhala ini ada 10. Wuda, Suwa, Yakus, terus Ya'uk, Nasr, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan Isaf. Adapun Hubal ini disembahnya itu oleh seluruh Arab. Tapi ketika Lata ini cuman satu kabilah atau satu bani. Misalnya Lata itu oleh Bani Sakib. Terus Nasr oleh Bani Zil Kila di Hunain ini. Tapi ketika Hubal ini seluruh bangsa Arab menyembah dia. Adapun tata caranya beribadah orang Arab itu yang pertama tawaf mengelilingi berhala, bersujud, meletakkan persembahan, menyembelih, beristighosah meminta berkah, mempersembahkan persembahan, bersumpah dengan nama berhala, meminta syafaat dari berhala. Ini tata cara beribadahnya. Adapun kepercayaan jahiliyah dengan ajaran Islam ini, orang-orangnya itu ada beberapa orang yang tidak suka dengan berhala tersebut. Yang pertama Warokoh bin Naufal dan Uthman bin Waris, dia masuk agama Kristen. Kemudian Jahash, dia masuk agama Masehi sebelumnya ragu masuk Islam. Kemudian Zaid bin Umar, Umayyah bin Abi Asb, dan Qus bin As'idah Al-Iyadah tidak mau masuk agama Masehi dan enggan menyembah berhala. Ini ada yang tidak mau menyembah berhala dan tidak mau juga masuk agama. Ada 3 orang. Kemudian pada waktu itu juga ada yang masih mengikuti ajaran nabinya terdahulu, yaitu ajaran Nabi Ibrahim, yaitu yang disebut dengan kaum Hanif. Itu yang nanti kaum Hanif ini adalah menyebut bahwa Hanif adalah Muhammad yang nantinya akan merubah ajaran atau agama bangsa Arab atau Mekah nantinya. Oke, Ustaz cukupkan pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini mungkin pertemuan 1 dan kedua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.